saya ingin membacakan pesan-pesan sponsor bahwa pemerintah DKI Jakarta membutuhkan bantuan 5.000 set tempat tidur, 5.000 gayung, 5.000 ember berukuran sedang, 5.000 kipas angin berdiri, 5.000 meja lipat kecil, 5.000 kursi lipat, 5.000 larutan disinfektan 5 liter, 5.000 kanebo, 5.000 sapu lantai, 5.000 alat pel lantai, 5.000 jemuran handuk, 5.000 unit dispenser, 520 unit tempat sampah ukuran 2 liter, sertai tutup 2 unit freezer box volume 750 ml, 8 unit komputer, 5 unit printer, dan 2 unit laptop. Bagi saudara-saudari semua yang memiliki kelebihan rezeki, silakan menghubungi Pemprov DKI Jakarta. Barang-barang yang tadi disebutkan akan langsung digunakan untuk mengisi perabotan Rusnagrak yang akan digunakan sebagai tempat isolasi. Tuhan akan membalas kebaikan para donatur yang mau menyumbang. Itu iklan layanan masyarakat. Tanya mana? Jumpa lagi di Opini Valdo Maldini. Lalu pertanyaannya, yang jadi pertanyaan kita semua adalah, kok Pemprov DKI Jakarta malah meminta sumbangan? Kan APBD mereka di DKI Jakarta ada sekitar 85 triliun rupiah. Itu kan APBD terbesar se-Indonesia. Masa tidak cukup untuk beli gayung segala apa? Nah, di sini terkadang saya merasa sedih. Di tengah situasi COVID-19 yang semakin menggila ini, DKI Jakarta malah menganggarkan anggaran sebesar 224 miliar rupiah untuk membeli software. Anggaran itu berada di bawah Jakarta Smart City. Uang tersebut tidak perlu dijelaskan peruntukan detailnya seperti apa. Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku tidak menerima informasi dan penjelasan yang detail di dalam rapat bersama pemerintah DKI Jakarta. Bayangkan harga gayung ya di platform e-commerce hanya sekitar Rp14.500 saja. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli lebih dari 15 juta gayung, 15 juta tangkai gayung. Satu warga DKI bisa dapat 2 gayung bahkan. Bisa jadi untuk mandi 2 tahun. Penggunaan anggaran ini sangat tidak pro kepada kesejahteraan rakyat yang dihantam pandemi. Buat apa software semahal itu diupayakan di saat sekarang? Kita ini kan lagi butuh dukungan pemerintah daerah. Sakit. Iya, namanya juga rakyat. Mesti banyak sabar ya. Paling tidak, kita semua bisa berdoa agar situasi buruk ini cepat segera berakhir. Selain itu, BPK mencatatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membayar uang sebesar 984,31 miliar rupiah kepada FIO, yakni komitmen fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2012 dan 2020. Menurut saya, ini tidak masuk akal. Di situasi yang sangat berat seperti sekarang ini, kita ini masih takut gelaran balapan Formula E itu dibatalkan. Saya yakin, sampai Pak Anies jadi gubernur, Formula E ini belum akan kejadian jika situasi COVID masih separah hari ini, atau justru memakai. Dana itu kabarnya tidak dapat ditarik lagi. Dari awal kerjasama Formula E tidak memasukkan klausul force majeure di dalam kontraknya, kata anggota DPRD DKI Jakarta. Apakah lupa, tidak mengantisipasi, atau nggak paham? Kita jadi tahu nih tasnya di kasus kali ini. Alhasil, mau tidak mau, uang tersebut harus digunakan untuk Formula E, yang mana itu kita juga tidak tahu kapan akan dilaksanakan.
Pemprov DKI jadi terjebak di kasus Formula E ini. Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan langkah renegosiasi, mengingat sulitnya Pemprov DKI Jakarta menghadapi kasus COVID-19 yang terjadi hari ini. Meskipun sepertinya itu akan sangat sulit dan sangat berat untuk dilakukan. Disinilah saya kira kepemimpinan Mas Anies Baswedan yang merupakan satuan dunia, katanya, diuji. Sampai minta sumbangan itu kan saya kira itu sudah menyedihkan. Masalah utamanya di sini adalah gagalnya Gubernur Anies membangun tata kelola yang baik dalam pemerintah. Apabila semuanya berjalan partisipatif dan transparan, pasti tidak akan pernah ada persoalan seperti ini. Gubernur Anies gagal menjalankan keberpihakan yang selama ini beliau katakan. Apa Gubernur Anies Baswedan dewa lip service? Kita tinggal jawab di hati kita masing-masing. Jumpa lagi di Opini Valdo Maldini selanjutnya.